Oke, selamat sore semuanya. Jadi di pertemuan ke-10 pada sore hari ini, saya mulai akan membahas materi baru tentang pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi ini ya, merupakan sebuah tabel yang berguna untuk menyajikan data dalam bentuk klasifikasi kelas ya, jadi tanpa mengurangi informasi yang ada. Jadi di sini tabel distribusi frekuensi itu digunakan ketika data penelitian yang tersedia itu sangat banyak, sementara harus Anda sajikan datanya. Nah, salah satu bentuk ringkasnya itu adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, bentuk tabel distribusi frekuensi itu seperti apa? Ya, jadi bentuknya itu contohnya seperti ini. Ya, jadi ada tinggi badan 100 mahasiswa, kemudian digolongkan dalam beberapa kelas ya. Di situ kemudian ada frekuensinya. Ya, kalau di total jumlahnya adalah 100. Nah, kalau kalian lihat di sini bentuk tabelnya sangat sederhana, ya, bisa memuat jumlah data yang sangat banyak, akan tetapi kekurangannya adalah kalau kita menggunakan tabel distribusi frekuensi, maka informasi yang disajikan itu tidak bisa detail. Nah, contohnya seperti apa? Saya ambil contoh tinggi badan yang pertama. Tinggi badan kelas yang pertama itu adalah 151 sampai 153 cm. Di situ frekuensinya ada 3. Nah, sementara 3 itu kita nggak bisa tahu nih, apakah 3 orang itu tinggi badannya 151 semua atau 153 semua atau 151, 152, 153, kita nggak bisa tahu ya. Itu yang dinamakan bahwa kekurangannya adalah informasi secara detailnya itu hilang. Nah, kemudian nih di topik pada pertemuan di sore hari ini kita akan belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensi di mana datanya itu adalah data mentah. Nah, data mentah itu seperti apa sih? Jadi data mentah itu adalah data yang belum diolah sama sekali. Ya, jadi bentuknya itu belum bentuk tabel ya, bentuknya itu masih acak, datanya itu tidak urut, sementara kita berusaha menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel yang lebih ringkas. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita lihat nih contohnya. Oke, jadi di sini saya punya contoh soal. Ya, jadi di sini ada data hasil ujian akhir mata kuliah statistika untuk 60 orang mahasiswa. Ya. Anda bisa lihat ya, kalau di sini itu datanya masih acak. Kenapa masih acak? Di sini belum urut ya. Angkanya antara angka yang paling kecil sampai yang paling besar itu belum terlihat jelas. Nah, di sini akan kita coba nih, kita mengubah data ini menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi yang lebih sederhana. Kurang lebihnya seperti apa caranya? Oke, kita coba langkah yang pertama. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita menentukan data terkecil dan data terbesar. Data terkecil di sini adalah angka 10, sementara data yang terbesar itu 98. Nah, di sini kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari data tadi. Ya. 10. Jadi di sini coba saya berikan warna yang beda. Oke ya. Kemudian 98. Ya, ini
data yang paling kecil dan data yang paling besar, 10 dan 98. Nah, kalau sudah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menentukan jangkauannya. Ya, jangkauannya adalah selisih 98 dikurangi 10, hasilnya adalah 88. Nah, kemudian kita kedua adalah menghitung banyaknya kelas ataukah. Nah, di sini banyaknya kelas, rumus awalnya adalah seperti ini. Nah, salah ya, saya kopikan sebentar ya. Jadi rumus awalnya itu adalah seperti ini. Banyak kelas ya, 1 ditambah 3,3 log n. Nah, log n ini apa? N di sini itu adalah total frekuensinya ya, atau jumlah keseluruhan data. Nah, di sini jumlah keseluruhan data adalah 60. Makanya di sini adalah 1 ditambah 3,3 log 60. Nah, kemudian kalian cara menghitungnya seperti apa? Jadi yang dihitung adalah log 60 nya dihitung terlebih dahulu, hasilnya berapa. Kemudian hasil dari log 60 itu dikalikan 3,3 ya, kemudian baru ditambah 1 ya. Hasilnya 6,86. Nah, di sini karena komanya itu lebih dari setengah, berarti di sini kita bulatkan ke atas. Jadi pembulatannya menjadi 7 kelas. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya, langkah yang ketiga ya, itu menghitung nilai C atau lebar kelas. Caranya adalah hasil di nomor 1 dibagi dengan nomor 2. Berarti 88 dibagi 7, hasilnya adalah 12,5, kita bulatkan jadi 13. Oke, jadi di sini adalah 3 langkah pertama ya untuk menghitung. Jadi masih simpel ya, masih sederhana. Ya. Kita coba lihat nih langkah selanjutnya. Nah, langkah yang keempat, kita menghitung yang namanya tepi atau limit bawah kelas pertama. Nah, di sini kenapa tepi atau limit bawah kelas pertama adalah 10? Ya, karena di sini adalah data terkecil. Ya. Nah, jadi di sini karena menggunakan data terkecil ya, nilai data terkecil. Nah, berarti kita membuat alternatif limit kelas bawah ya, yaitu 10, 9 dan 8. Nah, kalau ada pertanyaan nih, Bu, kenapa kok enggak 10, 11, 12? Ya, kenapa harus 10, 9, 8? Nah, di sini ada alasannya. Ya, alasannya adalah kalau kita pakai 10, 11, 12 ya, kita mulai dengan angka 11 dan 12, berarti nanti angka 10 itu tidak akan ikut terhitung. Nah, makanya di sini kita mulai dengan angka 10, 9 dan 8. Ya, jadi kita nanti akan mencoba melihat ya, kalau mulai dari angka 10 itu seperti apa, kemudian dari angka 9 seperti apa, dari angka 8 seperti apa. Nah, setelah tahu ya limit bawah kelasnya ada 3, kita tentukan batas bawah kelasnya. Jadi yang namanya batas bawah kelas ya, batas bawah kelas itu dikurangi dengan setengah ya.
Jadi 10 dikurangi setengah, 9 setengah. 9 dikurangi setengah, 8 setengah. Kemudian 8 dikurangi setengah, hasilnya adalah 7 setengah. Ya, jadi mendapatkan angkanya itu dari itu. Nah, selanjutnya langkah yang kelima, menghitung batas atas kelas. Ya, batas atas kelasnya adalah ya, batas bawah kelas ditambah lebar kelas. Nah, tadi kan sudah ketemu nih, batas bawah kelasnya adalah ini, 9,5, 8,5 dan 7,5. Nah, maka di sini masing-masing ditambahkan dengan 13 ya. Angka 13 itu dapatnya dari mana? 13 itu dapatnya dari perhitungan di nomor 3 ya, jadi angka 13 itu dapatnya dari sini nih ya. Lebar kelas C nya itu adalah 13. Nah, berarti di sini kita ketemu 3 angka ya, 22,5, 21,5 dan 20,5. Nah, itu adalah langkah yang kelima. Oke, kemudian setelah ini ya, kita akan lihat nih bentuk tabel dari ketiga alternatifnya seperti apa. Oke, coba disimak dulu ya. Di sini saya sudah buat 3 alternatif tabelnya ya. Tadi mulai dengan angka 8, 9 dan 10. Monggo silahkan dicermati dan disimak dulu.